Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insya Allah di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana kaifiat ataupun tata cara untuk pelepasan jamaah haji dan umroh. Jadi kalau bahasa daerah sini, pelepasan itu artinya mentalkin jamaah haji dan umroh. Di pelepasan jamaah haji dan umroh. Kalau bahasa sini, mentalkin orang yang mau berangkat ibadah haji dan umroh. Kenapa disebut mentalkin? Karena kita sebagai imam biasanya mengajari bacaan orang yang mau berangkat ibadah haji dan umroh. Apa yang dibaca ustadz saya ikutin. Nah, kata jamaah haji, namanya mentalkin. Karena talkin itu artinya mengajari. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sebelum saya jelaskan tentang kaifiat pelepasan jamaah haji ini, saya hamba doif bila mana ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara adat di daerah Serang, Banten, ketika mau memberangkatkan ibadah haji, orang yang mau berangkat ibadah haji dan umrah, yang pertama membaca silsilah atau hadratun Nabi, baik hadrat kepada baginda Nabi, hadrat kepada Nabiullah Khidir, dan membaca hadrat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya. Setelah itu membaca doa untuk orang yang mau berangkat ibadah haji dan umroh. Kita doakan mudah-mudahan perjalanannya selamat, ya, sampai kembali lagi ke tanah air, ya, kembali lagi ke tanah kelahiran, dan mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur. Laisa lahul jaza illal jannah. Nah, setelah mendoakan orang yang mau berangkat ibadah haji ataupun umroh, kemudian membaca surat-surat pendek secara berjamaah. Membaca hadarat beres, membaca doa untuk orang yang mau berangkat ibadah haji ataupun umroh, kemudian membaca surat-surat pendek diawali dengan ayat kursi sebanyak 3 kali. Membacanya dengan cara berjamaah. Ya, dengan cara berjamaah, baik yang mimpin ataupun yang mau berangkat ibadah haji dan umroh, ya. Baca bareng-bareng, baca sama-sama. Pertama ayat kursi sebanyak 3 kali, kemudian membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 3 kali, kemudian disambung lagi membaca surat Li'ila fi Quraisyin 3 kali, surat Qul ya ayyuhal kafirun 3 kali, surat Al-Ikhlas ataupun surat Kulhu sebanyak 3 kali, dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebanyak 1 kali. Ini membacanya dengan cara berjamaah. Nah, kemudian setelah beres membaca surat-surat ataupun ayat kursi tersebut, lalu membaca doa, ya, sambil diajari oleh salah satu orang yang mentalkin ataupun salah satu ustadz. Ya, kata ustadz, Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtamu lahu. Orang yang mau berangkat ibadah haji mengikuti bacaan ustadz. Allahumma zawidni taqwa waghfirli dhanbi wa wajjihni lil khairi aynama tawajjahtu
Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu wa alaika tawakkaltu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sambil diajari oleh salah satu ustadznya. Allahumma kfini mahammani. Ayo baca. Allahumma kfini mahammani. Kemudian wa ma la ahtamu lahu wa ma la ahtamu lahu. Nah, gitu tata caranya. Nah, setelah beres membaca doa tersebut, kemudian jamaah haji ataupun orang yang mau berangkat ibadah haji ya disuruh berdiri dan keluar dari rumah. Ayo di luar rumah, kata Ustadz. Lalu baca ayat ini ya sambil diajari oleh salah satu Ustadz. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya kalau sulit sepotong-sepotong tidak jadi masalah ya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Nah, jamaah haji mengikuti. Farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Dibaca sebanyak 3 kali. Setelah membaca ayat tersebut kemudian baca doa Allahumma sallimna. Jamaah haji mengikuti Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wahfadna wahfad ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana. Dibaca sebanyak 3 kali. Setelah beres membaca doa tersebut kemudian dikumandangkan adzan. Karena mengumandangkan adzan ya di belakang musafir ya, khalfal musafir itu hukumnya disunahkan. Mengumandangkan adzan untuk orang yang mau bepergian jauh hukumnya disunahkan. Adapun kalimat adzannya sama seperti adzan untuk sholat. Setelah beres mengumandangkan adzan, silahkan bila ingin membaca doa kunut ya. Bacaan doa kunut untuk orang musafir ini saya dapat ijazah dari salah satu kiai di daerah sini bahwa tak jadi masalah baca doa kunut untuk orang yang musafir ataupun untuk orang yang mau bepergian jauh, untuk orang yang mau ibadah haji ataupun ibadah umroh. Karena dalam doa kunut ada redaksi kalimat wakini syarroma qadait. Wakini syarroma qadait, wakini syarroma qadait ya. Dibaca sebanyak 3 kali. Artinya ya Allah jaga saya dari kejahatan apa yang engkau hukumi itu. Jadi beres mengumandangkan adzan kemudian baca doa kunut sambil diajari oleh salah satu ustaz. Allahumma hdini fi man hadait. Kata jamaah haji ataupun umroh, orang yang mau berangkat haji, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Kemudian baca wakini syarroma qadait sebanyak 3 kali. Nah, demikian kaifiat ataupun bacaan untuk orang yang mau berangkat ibadah haji dan umroh. Kaifiat ini sebagian kami tukil dari kitab Al-Adhkarun Nawawi dan dari kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya hamba doif, bila mana ada kesalahan, baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wal nisyan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.